Hai sahabat servis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box. Untuk kerusakan dari freezer box ini, keluhannya tidak dingin. Saya cek, ya, dindingnya tidak ada terasa dingin sedikit pun. Oke, seperti ini keluhannya. Kita bisa lihat untuk model dari freezer box ini, di bagian belakang terdapat model yaitu Aki F200W dengan arus 1,5 ampere menggunakan refrigeran R134. Oke, kita akan intip di bagian dapur pacunya ya. Saya akan lakukan pembongkaran pada kap ruang mesinnya ini. Untuk melakukan proses pembongkaran, di bagian kap penutup ruang mesinnya ini terdapat beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Oke, saya akan lakukan pembongkaran. Ya, ini untuk kap mesinnya sudah terbuka. Kita bisa lihat seperti ini kondisi di dalam ruang mesin. Selanjutnya saya akan lakukan pengukuran berapa arusnya saat running ini. Apakah menunjukkan nilai ampere yang normal atau tidak. Oke, saat ini kondisinya arusnya di 0 ampere. Kita tunggu dulu. Ya, kita tunggu mesin kompresor apakah aktif. Oke, arusnya menunjukkan di 13,9 ampere. Kemudian protek. Nah, ini. Jadi permasalahannya seperti ini. Mesin kompresornya menggunakan KIDI 65H yang kategorinya adalah 1/5 PK. Oke, jadi permasalahannya mesin kompresornya lengket. Jadi saya cabut saja sumbernya. Untuk kerusakannya sudah nampak jelas bahwa permasalahannya di mesin kompresornya yang mengalami kerusakan. Oke, saya akan langsung lakukan pergantian mesin kompresor ini dengan mesin kompresor yang baru. Karena konsumen memintanya demikian untuk langsung melakukan pergantian mesin kompresor yang baru. Baik, saya akan lakukan pembongkaran terlebih dahulu untuk mesin kompresornya ini. Yang pertama kita lepas dulu untuk PTC relay dan overload. Ini kita lepas dulu. Nah, ini untuk PTC relay dan overload sudah saya lepas. Kemudian ada kabel grounding ini juga perlu dilepas. Selanjutnya untuk pipa pres dan pipa baliknya ini harus kita potong. Dan mesin kulkas freezer ini sudah dilakukan perbaikan sebelumnya. Untuk pipa kapiler saya potong untuk mengosongkan kandungan gas freon yang ada pada sistem. Jadi sebelum kita melakukan pembongkaran mesin kompresor,
Ini kandungan gas freonnya harus kita kosongkan terlebih dahulu. Jadi freezer ini sudah pernah dilakukan perbaikan dan kali ini mengalami kerusakan di mesin kompresornya. Oke, saya kosongkan dulu kandungan gas freon. Nah, ini cukup banyak kandungan gas freonnya, jadi untuk sistem perpipaannya aman, tidak ada kebocoran. Oke, setelah kandungan gas freon sudah mulai habis, saya akan potong untuk pipa baliknya ini. Ini saya potong. Oke, sudah terpotong pipa baliknya. Kemudian ini adalah pipa press, pipa tekannya. Saya potong juga. Oke, sudah terpotong. Jadi untuk pipa press dan pipa baliknya ini sudah saya potong. Selanjutnya di bagian sepatu kompresor terdapat klem. Ini kita lepas dulu. Cara melepasnya kita ratakan di bagian depan. Kemudian kita putar pengaitnya ini ke bagian belakang, lalu tinggal kita lepas. Nah, seperti ini. Ini pengaitnya. Kita luruskan, lalu pengaitnya kita geser ke belakang dan tinggal dilepas. Oke, setelah itu mesin kompresor bisa kita keluarkan. Sebelum mengeluarkan, pastikan kita tutup untuk pipa balik yang ada di mesin kompresor untuk menghindari tumpahan oli. Oke. Ya, sudah terlepas mesin kompresor yang saya vonis rusak. Nah, ini ya, mesin kompresornya yang saya vonis rusak sudah saya lepas. Oke. Saya akan lakukan pergantian dengan mesin kompresor yang baru. Nah, ini mesin kompresor yang ingin saya gantikan. Ini mesin kompresornya baru. Dan untuk mesin kompresor yang baru ini, kita bisa lihat yang lama ini adalah 1/5 PK. Sedangkan yang baru ini 1/6 PK. Ya. Dan untuk modelnya yaitu KIDI 52H yang kategorinya adalah 1/6. Dan ini KIDI 65H yang kategorinya 1/5 PK. Oke. Jadi apakah bisa menggantikan perannya 1/5? Kita akan lakukan pemasangan ya. Jadi aslinya 1/5 PK, saya akan ganti dengan 1/6 PK. Saya rasa masih mampu ya. Jadi untuk freezer box kapasitas 200 liter itu paling tidak minimal 1/6 PK masih mampu. Oke, saya buka dulu segel yang ada di pipa kompresornya ini.
Kemudian kita akan tes terlebih dahulu apakah mesin kompresor ini memang kondisinya normal. Kita bisa cek nanti untuk pressnya. Untuk PTC relay dan overloadnya gunakan yang baru, yang lama tidak saya gunakan karena bukan pasangannya. Oke, saya pasang dulu untuk soketnya ini pada PTC relay dan overload. Kemudian saya akan lakukan pengetesan ya. Saya berikan sumber terlebih dahulu. Oke, mesin kompresor aktif. Saya cek untuk daya pressnya, kondisinya sangat kuat ya, mantap. Jadi tidak diragukan lagi. Untuk arusnya tanpa beban, bisa kita lihat arusnya menunjukkan di 0,77 ampere. Oke, arusnya di 0,77 ampere. Saya rasa memang seperti itu. Oke, saya cabut dulu. Jadi sudah pasti kompresor yang baru ini kondisinya sehat, normal. Tinggal kita akan lakukan pemasangan. Sebelum dilakukan pemasangan, pada masing-masing pipa ini alangkah baiknya sedikit diperlebar agar nanti pada saat dipasang pada pipa seperempat dan pentil pengisian itu tidak mengalami kendala. Oke, jangan lupa ditutup ya kedua pipa baliknya ini sebelum kita masukkan untuk menghindari olinya tumpah. Oke, setelah ditutup aman, kita akan masukkan. Dan untuk pemasangan mesin kompresornya, jangan lupa pada sepatu kompresor letakkan pada posisi semula dan tidak lupa dipasang pengait kembali agar mesin kompresor tidak terlepas apabila diangkat atau terguncang-guncang. Nah, jadi untuk pemasangan pengait sepatu kompresor, kita pasang dulu di bagian belakang, lalu tinggal kita arahkan ke posisi bagian depan, kemudian kita kunci. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk pipa tekan nanti akan saya lakukan pengelasan. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pemasangan pentil pengisian pada mesin kompresornya ini ya. Ini pentil pengisian yang mana nanti untuk melakukan proses pengisian freon itu di pentil pengisian ini. Oke, saya akan lakukan pengelasan terlebih dahulu pada pentil pengisiannya ini. Untuk melakukan proses pengelasan, pastikan tidak ada kebocoran pada las-lasannya ini.
Jadi benar-benar harus rapi. Oke, untuk pengelasan pada pipa pentil pengisian sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke pipa press, pipa tekannya. Nah, ini pipa tekannya. Kita atur. Oke, dirasa sudah tepat posisinya. Kita akan lakukan proses pengelasan pada pipa tekannya ini. Untuk pipa tekannya ini bahannya ada yang terbuat dari tembaga dan ada yang dari besi. Oke, kita harus bersihkan ya terlebih dahulu untuk pipa tekannya ini sebelum dilakukan pengelasan. Untuk menyatukan antara bahan besi dan tembaga, kita tidak bisa langsung melakukan pengelasan tanpa campuran yaitu perekatnya. Kita gunakan boraks. Nah, fungsinya borak ini adalah untuk menyatukan bahan besi dan tembaga. Jadi cara pengelasannya, kita panaskan terlebih dahulu bagian pipa besinya terlebih dahulu hingga sekiranya sudah cukup membara panas, kita baru bisa oleskan serbuk boraknya. Namun kita siapkan dulu ya serbuk boraknya pada kawat las. Jadi kita panaskan dulu pipa besinya ini sampai terlihat membara. Kemudian kita oleskan serbuk boraknya pada area pipa besinya. Kalau tembaganya tidak usah. Oke, setelah itu baru kita lakukan pengelasan. Secara otomatis akan menyatu ya antara pipa besi dan tembaga. Nah, seperti itu. Baik, untuk proses pengelasan pipa press sudah selesai. Untuk pipa baliknya nanti dulu. Kita jangan lakukan pengelasan. Kita akan lakukan pengetesan terlebih dahulu apakah terjadi kebuntuan pada sistem atau tidak. Caranya kita nyalakan mesin kompresornya terlebih dahulu. Oke, saya akan tes. Saya berikan sumber. Mesin kompresor aktif. Kita bisa rasakan pada jalur pembuangan pipa kapiler ada hembusan udara. Lalu di jalur pipa baliknya ini harus ada tekanan udara apabila ujung pipa kapiler pembuangan ini kita tutup. Oke, tahan ya, mantap. Jadi tidak ada kebuntuan pada sistem setelah saya lakukan pengecekan. Selanjutnya kita akan lakukan pengelasan. Ya, saya cabut dulu sumbernya. Dan setelah dilakukan pengetesan tidak ada kebuntuan pada sistem, tinggal kita akan lakukan penyambungan pipa baliknya ini pada mesin kompresor. Oke, saya akan atur posisinya terlebih dahulu. Oke, setelah posisinya sudah tepat seperti ini, saya akan lakukan pengelasan. Dan untuk bahan sesama tembaga, ini kita tidak perlu menggunakan serbuk borak karena
Otomatis apabila kita lakukan pengelasan dengan kawat las perak ini akan langsung menyatu dengan mudah. Karena bahannya sesama jenis, yaitu tembaga. Dalam hal proses pengelasan, pastikan tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Oke, untuk proses penyambungan pipa baliknya sudah selesai, pipa pres sudah, pentil pengisian juga sudah. Nah, seperti ini. Sudah terpasang semua. Saatnya kita akan lakukan proses pemvakuman terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pengisian freon. Jadi untuk proses pemvakuman itu wajib. Saya pasang juga penunjuk arus tang ampere. Oke. Saya akan lakukan pengetesan. Ya, saya berikan sumber, mesin kompresor aktif, arus menunjukkan di 0,81 ampere. Oke, hembusan udara pada jalur pembuangan pipa kapiler sudah berhembus. Nah, ini ya, hembusannya pastikan kencang, mantap. Jadi tidak ada kebuntuan pada sistem. Lalu kita akan lakukan proses pemvakuman. Untuk melakukan proses pemvakuman, kita siapkan manifold. Pasangkan selang manifold pada jalur pentil pengisian. Pastikan tidak ada kebocoran pada penyambungan ini. Jadi kita kuatkan saja. Dan jarum manifold akan turun. Kemudian kita tutup keran manifoldnya ini. Jarum manifold akan turun menuju ke minus 30 PSI. Dan proses pemvakuman ini memakan waktu kurang lebih 30 menit. Udara yang ada di pembuangan ini akan habis apabila dilakukan proses pemvakuman. Oke, saya lakukan proses pemvakuman terlebih dahulu. Baik, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman berlangsung. Nah, ini jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Jadi untuk proses pemvakuman di sini udara sudah tidak keluar pada jalur pembuangan, tinggal dilakukan penyegelan permanen. Nah, kita tutup untuk jalur pembuangannya ini, kemudian dilakukan pengelasan. Untuk proses pemvakuman ini, bagi teman-teman bisa menggunakan mesin vakum apabila memiliki mesin vakum untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, saya tutup dulu jalur pembuangan udara pada pipa kapiler ini. Nah, ini sudah tertutup. Selanjutnya kita akan lakukan proses pengisian gas freon pada sistem pendingin ini. Saya siapkan dulu untuk gas freonnya. Untuk gas freonnya ini ada freon Ineos Flour R134 Clea. Nah, seperti ini kemasan kalengnya. Kemudian ada juga di pasaran yaitu HFC 134. Ini kodenya ada tagar nomor 1. Nah, yang
sering dikatakan sering bikin buntu, dan yang satunya yaitu Ineos. Nah, ada logo hijaunya. Saya akan coba apakah benar ya untuk gas freon kaleng yang ada logo tagar 1 ini bisa bikin buntu sistem. Tidak ada salahnya saya akan lakukan pengetesan. Ya, saya akan pasang keran freonnya ini terlebih dahulu ya. Saya akan coba gunakan gas freon yang ada logo tagar satunya ini. Apakah memang benar bisa mengakibatkan kebuntuan? Oke, saya akan lakukan pengetesan. Biasa saya menggunakan gas freon Ineos ini tidak ada masalah. Namun saya akan lakukan pengetesan pada HFC 134 dengan tagar nomor 1. Apakah memang benar bermasalah atau tidak ya? Oke, saya pasang selang manifold pada keran freon. Kemudian jangan lupa dikencangkan, jangan sampai ada kebocoran. Lalu keran freonnya saya buka. Sebelum melakukan proses pengisian gas freon, jadi ini udara yang terjebak pada selang manifold ini harus kita keluarkan terlebih dahulu. Oke, setelah kita yakin tidak ada udara yang terjebak pada selang manifold, selanjutnya kita baru boleh melakukan proses pengisian gas freon. Untuk melakukan proses pengisian gas freon bisa kita lakukan secara bertahap. Jadi pelan-pelan kita masukkan gas freonnya ini, kemudian bisa kita tutup kembali hingga mencapai di tekanan kurang lebih 10 PSI. Untuk arusnya saat ini menunjukkan di 0,7 ampere. Masih belum cukup. Paling tidak itu kurang lebih sekitar 0,8. Oke, saya tambahkan lagi gas freonnya ini. Kemudian kita tutup. Nah, seperti itu. Berulang-ulang hingga mencapai di tekanan 10 PSI. Oke, saya akan lakukan pengisian secara bertahap. Nah, ini ya. Tekanannya masih di bawah 10 PSI. Kita bisa tambahkan nantinya. Jadi jangan langsung diisi terus ya, nanti bisa mampet. Jadi pastikan pada saat kita mengisi sedikit tidak ada masalah. Lanjut lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, ini tekanannya di 0 PSI, tambah lagi. Nah, ini tekanannya sudah mendekati di 10 PSI. Kita lihat apakah sudah pas posisinya. Tekanannya ini apabila kurang bisa ditambahkan lagi.
Ya, ini di skala kurang lebih 12 PSI. Kita tunggu. Nah, ini tekanannya ya. Sudah mendekati di skala 10 PSI. Saya rasa sudah cukup. Arusnya menunjukkan di 8,6 ampere. Nah, kita lakukan tes running terlebih dahulu. Jadi biarkan sirkulasi lancar. Untuk filter dryer terasa hangat nantinya. Kita biarkan. Apakah tekanannya ini stabil? Oke, setelah saya lakukan tes running, kita bisa lihat tekanannya stabil di 10 PSI. Nah, ini ya. Jadi saya rasa sudah cukup. Untuk arusnya di 8,3 ampere. Filter dryer saya rasakan terasa hangat, mantap. Jadi untuk proses pengisian gas freonnya ini saya rasa sudah cukup. Tinggal dilakukan penyegelan. Untuk pipa pengisian ini saya akan lakukan penyegelan. Yang biasa bisa saya lakukan dengan menutup pentil pengisiannya ini saja. Namun kali ini saya lakukan penyegelan karena status dari kerusakan freezer ini tidak ada kebocoran. Jadi saya yakin langsung saya segel saja. Oke, saya akan lakukan penyegelan. Namun sebelum kita lakukan penyegelan, pastikan penjepitannya itu benar-benar rapat dengan cara kita tutup dan kita buka. Apabila jarum manifold tidak bergerak naik, maka penjepitan sudah bagus. Tinggal kita potong di area pipa pentil pengisiannya ini. Usahakan jangan terlalu dekat dengan penjepit ya untuk pemotongannya, karena nanti apabila kita lakukan pengelasan maka akan terjadi pemuaian pada area penjepitan sehingga sangat sulit dilakukan penyegelan. Oke, saya potong untuk pipa pentil pengisiannya. Usahakan jangan terlalu dekat pada penjepitnya ini. Tujuannya pada saat melakukan proses pengelasan, maka tidak ada terjadi pemuaian di area penjepitnya ini, sehingga kandungan gas freon yang ada pada sistem akan mendorong keluar, sehingga untuk proses pengelasannya kita akan mengalami kesulitan. Oke, saya akan lakukan penutupan pada jalur pipa pengisiannya ini. Saya tutup permanen. Nah, jadi kita lakukan pengelasan pada ujung pipanya ini saja. Biarkan kawat lasnya ini masuk, akan menutup dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada dorongan dari freon yang ingin keluar pada saat kita lakukan proses penutupan. Dirasa aman, tinggal kita lepas penjepitnya dan seperti ini proses penyegelan pada pentil pengisian. Oke, kita lihat ya seperti ini. Jadi kita jepit dan kita potong, jangan terlalu dekat dengan area penjepit. Nah, sudah tertutup rapat. Dan selanjutnya
kita akan lakukan penutupan. Ini adalah kabel grounding yang saya pasang. Lalu saya akan pasang penutup PTC relay dan overloadnya ini. Oke, untuk penutup PTC relay dan overload sudah saya pasang. Selanjutnya saya tutup kap penutup ruang mesin. Dan pastikan seluruh skrup terpasang. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana hasilnya sementara ya. Bisa dilihat pada dindingnya sudah terbentuk butiran salju. Artinya pertanda baik ini. Nah, ini ya. Butiran saljunya sudah terbentuk. Kita akan tes dalam beberapa hari ke depan. Kita lihat bagaimana hasilnya ini ya. Oke, mantap ya. Sudah nampak tanda-tanda butiran salju pada ruang freezer. Dindingnya juga saya raba terasa hangat. Dan saya akan lakukan pengetesan bagaimana hasilnya dalam beberapa hari. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 2 minggu kemudian saya lakukan pengecekan. Bagian dindingnya saya raba terasa hangat. Mantap, pertanda baik. Bagaimana? Di ruang freezer ternyata sudah terisi bahan-bahan makanan. Jadi sudah 2 minggu digunakan. Kita lihat untuk pembentukan saljunya sudah merata. Proses pembekuannya juga sangat sempurna ya. Nah, ini saljunya sudah merata semua dan hasilnya benar-benar sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.